Baik, kita akan lanjut ke pembicara kedua, Dr. Nanda Daniswara, yang akan berbicara mengenai Management of Ureteral Strictures, Do's and Don'ts. Baik, untuk waktu kami persilahkan kepada Dr. Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sejawat semua. Terima kasih kepada pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia dan pengurus pusat Ikatan Ahli Urologi Indonesia beserta Inagurs yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nanda Daniswara dari Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Pada pagi hari ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang bagaimana yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan dalam melakukan tata laksana pasien struktur uretra. Seperti yang kita ketahui, tadi Dr. Saur sudah menjelaskan secara detail tentang bagaimana sih atau apa sih itu uretral struktur. Seperti yang kita ketahui bahwa struktur uretra merupakan penyempitan segmen dari uretra yang berada di dalam korpus spongiosum yang membuat kalibernya menjadi lebih mengecil, sehingga membuat beberapa keluhan di traktus urinarius bagian bawah seperti gejala obstruksi maupun iritasi, bahkan hingga menimbulkan gagal ginjal atau meninggal apabila tidak ditangani dengan tepat. Etiologinya juga sudah dijelaskan Dr. Saur, mulai dari yang idiopatik, yang tidak diketahui penyebabnya, trauma akibat straddle injury yang berasal dari jepitan antara benda keras dengan simfisis pubis yang menyebabkan uretranya terputus, atau pelvic fracture uretral injury akibat kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan tulang pelvis tersebut patah dan ligamentum yang menghubungkan antara tulang pubis dan prostat, yaitu ligamentum puboprostaticum, terdistraksi yang menyebabkan robekan dari uretra. Kemudian adanya cedera iatrogenik dari ketidaksengajaan kita sewaktu melakukan pemasangan kateter dengan tidak baik, seperti kurangnya cairan lubrikasi, pemasangan kateter dalam waktu jangka yang panjang, fiksasi yang tidak tepat, atau bahkan mengembangkan balon kateter ketika sebelum masuk ke dalam kandung kemih tidak sampai percabangannya. Kemudian bisa juga terjadi cedera ketika intraoperasi atau bahkan paparan sinar radiasi pada pasien-pasien kanker CA prostat yang membuat uretra tersebut rusak dan menimbulkan struktur uretra di kemudian harinya. Dan yang terakhir, akibat dari infeksi penularan seksual seperti dari gonore maupun chlamydia, sehingga sangat disarankan untuk melakukan hubungan seksual yang aman dengan tidak berganti-ganti partner pasangan sebagai salah satu langkah pencegahan. Sedangkan di Indonesia hingga saat ini belum ada data register tentang penyakit struktur uretra. Yang sudah ada sebelumnya adalah penelitian data multi-center di Indonesia dari berbagai center, dari beberapa rumah sakit, sehingga informasi tentang penyakit struktur uretra sebenarnya masih terdengar asing di masyarakat. Kira-kira seperti ini gambaran struktur uretra yang sering terjadi di Indonesia, mulai dari straddle injury di uretra pars bulbosa seperti ini, infeksi panuretral mulai dari meatus uretra eksterna di uretra anterior semuanya seperti ini, pelvic fracture di uretral injury di uretra posterior, kemudian iatrogenik akibat pemasangan kateter yang dalam jangka waktu yang lama, idiopatik yang menyebabkan divertical uretra, kemudian riwayat operasi hiposepadia pada waktu masih anak-anak dan berlanjut hingga masih dewasa, riwayat pemasangan uretral stent, dan riwayat ureterotomi interna yang malah membuat neo-uretra tidak sesuai jalan pada uretra awal ketika sebelum terjadi cedera. Dulunya struktur uretra di Indonesia sebagian besar masih menggunakan manajemen dilatasi atau bahkan melebarkan uretra dengan alat endoskopi. Akan tetapi yang seperti yang kita ketahui bahwa uretra yang rusak tersebut akan tetap rusak sehingga pasien tersebut akan kembali mengeluhkan hal yang sama ketika saluran uretranya kembali menyempit. Baru ketika tahun 2012, Dr. Kuncoro Adi, moderator kita pada pagi hari ini, dan Dr. Paksi Satyagraha belajar mengenai rekonstruksi uretra di India yang berhasil membuka mata urolog di Indonesia. Ketika itu tentang sesuatu yang baru, yaitu rekonstruksi uretra pada pasien-pasien struktur uretra. Hingga pada akhirnya tercetuslah atau terlahirlah di Indonesia, yaitu Indonesian Association
Genitourinary Reconstruction Society atau INAGURS yang memiliki tujuan untuk menyebarkan ilmu dalam tanda kutip mungkin virus rekonstruksi uretra di tahun 2015 yang diprakarsai oleh 11 ahli urologi ketika itu. Kemudian hingga sekarang tahun 2022 sekarang sudah ada sekitar 16 konsultan INAGURS yang bersedia atau bekerja untuk membantu pelayanan-pelayanan yang ada di Indonesia. Dan bagaimana peran dari dokter umum, kemudian sampai manakah kompetensinya yang dapat dilakukan, apakah operasi seperti ini, mungkin bisa kita bahas satu persatu. Dari pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana cara mendiagnosis pasien struktur uretra, kemudian bagaimana melakukan manajemen awal, baru kemudian melakukan edukasi tentang penyakit tersebut. Untuk melakukan diagnosis, sudah dijelaskan dari Dr. Saur secara detail. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan anamnesis secara menyeluruh, meliputi keluhan utamanya bagaimana, onsetnya sudah berapa lama, mekanisme terjadinya bagaimana, kemudian etiologinya apa, dan keluhan-keluhan penyerta yang lain. Kemudian gejala-gejala seperti lower urinary tract symptom, terutama dengan pancaran kecil yang mengecil seperti lidi atau bercabang, tentu saja harus kita kaitkan dengan adanya struktur uretra pada pasien tersebut. Pemeriksaan fisik di sini memiliki peran penting untuk melihat seberapa berat penyakit yang diderita pasien tersebut, sekaligus memastikan ada atau tidaknya kegawat daruratan baik yang ada di urologi maupun secara menyeluruh. Mulai adanya lesi lichen sclerosus, BXO, metal stenosis, hingga tanda-tanda adanya retensi urin. Apabila kita ketemukan kegawat daruratan di urologi seperti retensi urin, sebaiknya kita atasi dahulu dengan melakukan diversi urin, baik dengan menggunakan pemasangan kateter uretra maupun diversi yang lebih proksimal lagi, yaitu dengan melakukan pemasangan suprapubik bladder drainase untuk mengatasi kondisi retensi urin yang terjadi pada pasien tersebut. Kebetulan saya punya channel YouTube, di situ kita bisa belajar atau mampir, bisa melihat bagaimana pemasangan cara kateter yang baik dan benar, dan pemasangan suprapubik drainase yang digunakan untuk mengatasi adanya retensi urin. Kemudian setelah kita mencurigai diagnosis struktur uretra dan melakukan penata laksanaan awal untuk mengatasi retensi urin, tujuan kita selanjutnya adalah memberi pengertian terhadap pasien dan keluarga tentang apa yang akan terjadi pada pasien, bagaimana penata laksanaan selanjutnya, pemeriksaan apa saja yang diperlukan untuk memastikannya, dan harus kemana untuk mendapatkan penanganan yang terbaik agar pasien bisa sembuh seperti sedia kala. Karena memang etiologi dari masing-masing struktur akan mendapatkan penanganan yang berbeda, seperti foto yang di sebelah kiri yang diakibatkan oleh infeksi, yang akan dilakukan rekonstruksi uretra dengan tambahan graf dari mukosa bukal untuk memperbaiki saluran uretra, dan foto yang di sebelah kanan diakibatkan oleh trauma yang harus dilakukan eksisi jaringan struktur dan melakukan penyambungan kembali saluran uretra yang sehat. Kemudian setelah diberikan rujukan ke ahli urologi, pasien struktur tersebut akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti urinalisis untuk melihat adanya infeksi atau darah di saluran kencing, kultur urin untuk melihat bakteri apa yang terdapat di urin sehingga berguna untuk pemberian antibiotik yang tepat pasca operasi nantinya. Kemudian pemeriksaan radiologi tambahan seperti sonouretrografi, retrograd uretrografi dengan voiding cystouretrografi, kemudian pemeriksaan tambahan-tambahan lain sebagai sonouretrografi maupun cystouretroskopi dan MRI diharapkan dapat melihat letak dan lokasi struktur dengan tepat sehingga pasien akan tertangani dengan baik. Pemeriksaan uretrostoskopi dapat dilakukan setelah adanya pemeriksaan penunjang radiologis tadi yang memungkinkan untuk dilakukan manajemen secara endoskopik pada pasien yang simple, yang tidak multiple, tidak kompleks, parsial, memungkinkan untuk dilakukan tindakan internal uretrotomi untuk melebarkan uretra yang menyempit tersebut. Untuk kemudian dilakukan dilatasi secara berkala untuk memastikan lumenya tidak menyempit lagi. Hanya permasalahan pada tindakan ini angka rekurensinya sangat tinggi, karena namanya jaringan yang sudah rusak akan selalu rusak, dan pasien yang harus bolak-balik ke poliklinik urologi hanya untuk dilatasi saluran kencingnya yang menghabiskan banyak biaya hanya untuk ongkos perjalanan saja. Kemudian untuk pasien trauma kita biasanya merekomendasikan untuk dilakukan pembuangan jaringan uretra yang rusak tersebut dan dilakukan penyambungan kembali uretra yang sehat dengan yang sehat.
Terkadang kita memerlukan berbagai macam step yang harus dilewati seperti bulbar mobilisasi, crural separation, inferior pubectomy hingga supracrural rerouting untuk memastikan mendapatkan tension free anastomosis tergantung dari letak dan tingkat keparahan struktur yang terjadi pada pasien tersebut. Tindakan rekonstruksi uretra lainnya bahkan membutuhkan tambahan jaringan seperti buccal graft untuk membuat uretra baru sehingga pasien dapat kencing seperti sedia kala. Baik graft itu akan dipasang di ventral maupun di dorsal, onlay atau inlay, atau bahkan kedua-duanya seperti teknik double face ini, atau apabila kondisi pasien tidak memungkinkan dan sudah tua, mungkin juga dapat dipikirkan untuk opsi perineal uretrostomy. Sehingga pasien dapat kencing normal kembali tanpa menggunakan kateter atau selang kencing walaupun harus dari bawah dan tidak dari ujung penis tersebut. Setelah pasien dilakukan pemeriksaan atau lakukan operasi definitif, tahap selanjutnya adalah kita melakukan evaluasi bagaimana kerjaan kita sebagai urologi ini bagus atau baik atau benar. Yang pertama dilakukan perikateter uretrografi yang melihat apakah ada ekstravasasi di uretra yang kita sambung yang berarti mungkin masih ada kebocoran di uretranya dan membuat kita yakin waktu yang tepat kapan untuk dilakukan pelepasan kateter uretra bila sudah tidak ada ekstravasasi. Yang kedua adalah pemeriksaan uroflometri atau pancaran urin pada bulan-bulan yang kita sarankan secara objektif dapat melihat pasien tersebut apakah benar-benar sembuh dan bisa kencing kembali seperti sedia kala. Dan yang terakhir masalah disfungsi ereksi yang paling ditakutkan pasien untuk masalah operasi karena sebenarnya masalah seks ini merupakan kebutuhan dasar manusia dewasa. Jadi apa yang sudah saya paparkan tadi, step by step tadi sudah menggambarkan apa sih yang sebenarnya harus kita kerjakan sebagai dokter umum ketika mendapatkan pasien struktur uretra. Jangan sampai kita tidak tahu tentang etiologi yang mendasari, mekanisme trauma yang didapatkan, karena akan membuat kita salah dalam melakukan tata laksana pasien struktur uretra. Kemudian yang kedua, melupakan kegawat daruratan yang bukan hanya di urologi saja, tapi secara general mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkin bisa ada penyakit stroke, jantung, atau hipertensi, atau apapun yang terlewatkan. Kemudian mencoba memasang kateter berulang-ulang yang dapat memperberat struktur uretra tersebut, hingga bahkan terjadi false root tanpa memikirkan jalan keluar yang lain atau alternatif yang lain seperti suprapubic bladder drainase. Dan yang terakhir, karena ketidaktahuan kita tentang diagnosis struktur uretra, sehingga kita juga tidak tahu melakukan edukasi bagaimana yang baik yang benar dan apa yang harus diberikan kepada pasien dan keluarganya. Sebagai kesimpulannya, yang pertama yang penting adalah riwayat dari pasien. Maka dari itu pasien harus benar-benar dilakukan anamnesis yang akan berujung bagaimana kita memperlakukan pasien dan tindakan yang tepat sesuai dengan etiologinya. Kedua, harus percaya diri untuk mencari kegawatan yang terjadi, bukan hanya dari urologi saja, seperti retensio urin tadi, tapi secara general dan menyeluruh. Ketiga, sebagai kompetensi dasar dokter umum, harus bisa melakukan diversi urin, baik itu pemasangan kateter yang simpel, hingga diversi yang lebih atasnya, yaitu blast suprapubik. Dan yang terakhir adalah edukasi terhadap pasien dan keluarga tentang penyakit yang diderita pasien, tata laksana apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan harus dirujuk kemana, dan bagaimana kemungkinan yang akan terjadi apabila tidak ditangani dengan baik. Tidak ada yang tidak mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.